Bab 928. Sebelum dia sempat bereaksi, pisau panjang di pintu mobil dikirim masuk lagi dan ditancapkan beberapa menit ke kakinya. Wajah Sun memerah, tubuhnya gemetar karena kesakitan, dan keringat di dahinya seperti hujan. Setelah memikirkannya, tangan kanannya meraih pisau panjang di kakinya, dan pada saat yang sama dia buru-buru mengingatkan Boski, "Saudaraku, hati-hati, kami tertangkap." Saat dia berkata, dia meraung, memegang pisau panjang di tangan kanannya, berbalik, menghancurkan tinju kirinya dengan seluruh kekuatannya, dan membanting ke arah jendela. Sebagai ahli mistisisme, kekuatan tinju yang dipukul oleh Sun Laoer dengan tidak sabar ini sangat kuat, langsung menembus seluruh kaca jendela mobil dengan keras, dan pada saat yang sama meraih sosok hitam di luar mobil. Karena rangkaian aksi kedua Sun begitu cepat, bayangan hitam di luar mobil tidak dapat bereaksi di masa depan, dan tenggorokan Sun telah tercekik oleh deretan detik Sun. Untuk seniman bela diri manapun, tenggorokan adalah tempat yang paling rentan, jadi setelah bayangan hitam dicubit oleh tenggorokan Sun, jejak kepanikan melintas di matanya. Sebelum dia bisa bereaksi sama sekali, Old Sun menggunakan pergelangan tangannya terlebih dahulu. Memutar, mencubit keras lehernya, mengklik, dan mata bayangan hitam itu berputar, kekuatan tubuhnya tiba-tiba keluar, dan dia jatuh ke tanah tanpa suara. Kedua, ketika Boski melihat ini, ekspresinya berubah dan dia buru-buru berteriak pada Laoer. Dia hanya ingin membantu saudara keduanya, tetapi pada saat ini, pisau panjang menghantam kaca dan menghantam kepalanya. Boski hampir tanpa sadar berada di sisi kepalanya, dan dia bisa menghindari pisau. Lapisan keringat dingin sudah ada di tubuhnya. Kemudian dia membungkuk, menarik pintu, memukul pintu dengan satu bahu, dan menggedor pintu. Dia pingsan, tetapi gagal mencapai target apapun, karena sosok hitam di luar mobil telah menghilang. Boski mengangkat kepalanya dan melihat keluar, lalu buru-buru menoleh untuk melihat saudara keduanya, dan berkata dengan cemas, "Kedua, bagaimana ini?" Sambil berbicara, dia sudah menyentuh dua rusuk segitiga khusus yang panjangnya sekitar 10 cm dari kotak kulit yang tersembunyi di pinggangnya. "Aku melihat rusuk segitiga itu benar-benar hitam, yang jauh lebih pendek dari tulang rusuk biasa. Tetapi juga jauh lebih tajam, alurnya sangat tipis tetapi sangat dalam, yang sangat meningkatkan kapasitas penghisapan darah dari duri tepi dan kesulitan jahitan luka." "Tidak masalah." Sun Laoer mengertakkan gigi dan menjawab, lalu menahan rasa sakit yang parah, dan perlahan-lahan mencabut pisau panjang yang menempel di pahanya, menarik handuk ke mobil, merobek, dan mengikat lukanya yang terluka. Dan kemudian juga mengeluarkan dua pisau cakar tajam yang dia bawa, menempel di tangannya, wajahnya dingin, menendang pintu mobil terbuka dengan satu kaki dan melompat keluar. "Kedua, hati-hati." Boski berkata dengan suara yang dalam, mengatakan bahwa dia sendiri melompat keluar dengan tulang rusuk segitiga. Pada saat ini, ada 6 sosok dalam celana ketat hitam berdiri di sekitar mobil, dengan topeng di wajah dan kepala mereka, hanya 2 mata gelap yang terbuka, dengan niat membunuh tanpa henti di mata mereka, tangan mereka atau memegang pedang pendek dengan sarung, atau memegang pisau panjang yang tajam dan ramping. Jika Lin Yu dan Bu Cheng ada di sini, mereka pasti akan mengenali mereka. Orang-orang ini berpakaian sangat mirip dengan orang-orang berbaju hitam yang melompat keluar dari dinding di kediaman Madame Du. Karena saat ini sudah terlambat, dan jalannya merupakan pertigaan yang relatif jauh, hampir tidak ada kendaraan di jalan saat ini, dan sepertinya agak kosong. "Tuan, dia benar." Boski menyipitkan matanya dan mengamati bayangan hitam, dan dia sudah memperhatikan dari aura pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam ini luar biasa dan mereka harus menjadi lusinan dokter misterius yang disebutkan oleh Lin Yu. Menguasai. Dapat dilihat bahwa orang-orang berbaju hitam ini telah menemukan mereka, jadi hari ini sebuah jebakan secara khusus diatur untuk menangkap mereka. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa menyesal di dalam hatinya,
menyesal tidak mendengarkan Lin Yu sebelumnya, dan lebih berhati-hati. Lempar senjatamu, tangkap dengan tanganmu, dan jangan sampai kamu mati. Tiba-tiba suara dingin datang dari pria berbaju hitam, dan dia tidak terburu-buru melakukannya, mencoba membujuk Bos Qi dan Bos Sun untuk melepaskan perlawanan. Tentunya, setelah kontak barusan, mereka dapat melihat keterampilan Bos Qi dan Bos Sun. Mereka tidak biasa, mereka juga dilengkapi dengan seni yang mendalam, dan mereka tidak mengetahui hal ini sebelumnya, sehingga mereka membunuh salah satu rekan mereka. Jadi mereka sekarang ingin membuat Bos Qi dan Sun menyerah kedua melalui keterkejutan dan persuasi. Oh, Bos Qi tidak berbicara, dia meludah ke tanah dengan paksa, wajahnya penuh penghinaan. Kenapa repot-repot? Pria berpakaian hitam yang baru saja berbicara berkata dengan dingin, meskipun kalian berdua sama-sama ahli dalam seni yang mendalam, kekuatan kami tidak lebih buruk dari kalian, dan ada celah besar dalam jumlah orang di antara kami. Jika kalian berjuang keras, kalian pasti akan mati. Artinya, orang yang mengetahui masalah saat ini adalah seorang Junji, mengetahui bahwa dia sudah mati, dan melawan itu bodoh. Pria berpakaian hitam lainnya juga berkata dengan dingin, kami tahu mengapa kamu Jiarong melakukan sesuatu. Selama kamu meletakkan senjata dan menyerah, beritahu kami semua yang kamu ketahui tentang He Jiarong. Tidak hanya kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan mati. Dapatkan imbalan yang luar biasa. Pukul jika kamu mau, ada begitu banyak omong kosong. Bos Qi mendengus dan berkata dengan bangga dengan kepala terangkat. Faktanya, saudara mereka tidak memiliki pertemanan yang mendalam dengan Lin Yu. Dalam hal ini, dapat dimaklumi untuk memilih menyerah untuk melindungi diri mereka sendiri. Terlebih lagi, mereka tidak tahu banyak tentang Lin Yu. Bahkan jika mereka menyetujui permintaan pria berkulit hitam, mereka tidak akan beberapa informasi yang tidak menguntungkan bagi Lin Yu terungkap. Tapi Kilau Dalian bahkan tidak memikirkannya, jadi dia langsung menolak kondisi pria berkulit hitam itu. Sepertinya demi keadilan, dia sudah mengesampingkan hidup dan mati. Dipercayakan oleh orang lain, setia kepada orang lain. Ini bukan hanya apa yang dia tegur kepada saudara-saudaranya, itu juga norma yang dia praktikkan secara pribadi. Jangan terburu-buru menolak. Pria berbaju hitam yang baru saja berbicara melanjutkan, saya tahu bahwa Anda adalah praktisi seni bela diri dan mungkin tidak tertarik pada uang. Oleh karena itu, hadiah yang saya bicarakan bukanlah harta emas dan perak, tetapi rahasia misterius. Jets, Anda harus tahu bahwa banyak teknik misterius telah lama hilang karena semuanya disimpan di dokter misterius kami. Selama Anda memberitahu kami tentang He Jiarong, kami dapat mengajari Anda beberapa teknik misterius. Dan jika Anda bersedia berinvestasi dalam pengobatan misterius kami, Anda dapat mempelajari seni yang lebih mendalam di masa depan. Nyatanya, apa yang dikatakannya sedikit menyombongkan diri, bahkan, sebagian besar rahasia misterius China disimpan di gudang rahasia nomor 1-3 pesawat militer, dan rahasia misterius mereka hanya sebagian kecil, tetapi bisa dimiliki. Bagian kecil ini sudah sangat langka. Saya harus mengucapkan kata-kata pria berbaju hitam, yang secara akurat mencubit kelemahan Bos Qi dan Lao Er. Setelah mendengar kata-kata pria berbaju hitam, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu. Menarik adalah teknik misterius. Tapi Bos Qi dengan cepat menyapu pikiran ini, mendengus dingin, dan berkata dengan jijik kepada pria berbaju hitam, apa pendapatmu tentang saudara kita? Demi beberapa curang, saudara kita dituntut untuk tidak setia. Bunuh jika kamu ingin membunuh. Oke, tulang belakang. Salah satu pria berbaju hitam mendengus dingin dan mengeluarkan belati di tangannya dengan coke. Dia melihat bahwa belati itu sangat tajam, dan di bawah sinar bulan yang redup, itu bersinar dengan dinginnya air. Jangan khawatir, kamu sudah membuat keputusan, tapi kakakmu belum membuat keputusan. Pria berpakaian hitam lainnya berkata dengan suara yang dalam.
Dia menemukan bahwa ketika mereka berbicara, Laoer tidak mengatakan apa-apa. Sebagian besar dari mereka mencoba mencari tahu. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang dihasut, itu adalah keuntungan besar bagi mereka. Boski mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu dan sepertinya menyadari bahwa Sun Laoer belum mengungkapkan posisinya sekarang. Berdasarkan pemahamannya tentang Sun Laoer, jelas bahwa anak kedua ragu-ragu. Mungkin, ini juga terkait dengan luka di kaki Sun Laoer. Ketika kekuatannya sangat berkurang, orang pasti akan takut mati. Ini juga sifat manusia. Terlebih lagi, anak kedua tidak diyakinkan oleh He Jiarong sendiri, mengkhianati He Jiarong karena hidupnya bukanlah apa-apa. Boski tersenyum pada anak kedua dan berkata, "Kakak kedua, mereka benar. Meskipun kita bersaudara, aku tidak bisa memaksakan gagasanku sendiri padamu. Setiap orang memiliki ambisi sendiri, tidak peduli apa yang kau putuskan, saudara. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu." Sun yang lebih tua menyipitkan matanya pada pisau cakar di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut, "Saudaraku, apakah kamu tidak melihat keterampilan kakakku? Hari ini kamu harus tetap membuka mata karena pisauku selalu cepat."